Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Manajemen Lintas Budaya Perspektif Asia. Mari kita mulai perkuliahan kita. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Topik perkuliahan hari ini adalah Manajemen Lintas Budaya. Baik, masuk ke pembahasan terkait dengan culture atau budaya. The visible behaviors and invisible values and beliefs that are unique for each society. These value systems are deeply rooted in the society and pass from generation to generation. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilihat dan nilai serta kepercayaan unik yang tidak bisa dilihat dari suatu masyarakat yang mengakar serta diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Definisi atau terjemahan dari bagian ini, dari bahasa Inggris ini diterjemahkan seperti ini Mas dan Mbak. Oke, masuk ke lapisan-lapisan budaya. Jadi ada visible culture, yakni the outer layer of culture, what people say and do, how they dress and speak, their architecture, offices, and behavioral customs. Jadi, apa yang orang-orang katakan dan lakukan, bagaimana mereka berpakaian dan berbicara, bagaimana arsitektur mereka, dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah visible culture. Kemudian hidden culture, ini the middle layer of culture, bagian tengah dari culture. The values, the beliefs, and philosophy that define a culture, such as attitude toward time, communication, and religion and notions about good and evil. Jadi ini adalah layer atau lapisan yang tengah, lapisan menengah dari budaya gitu ya, Mas dan Mbak. Jadi nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan dan juga filosofi yang didefinisikan, yang mendefinisikan sebuah budaya seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian yang berikutnya, lapisan ketiga adalah core culture. Ya, ini the invisible layer, jadi lapisan yang tidak terlihat. Ini adalah how they believe about universal, non-negotiable truths that were learned in childhood and retold generation after generation. Jadi ini sesuatu yang bagaimana mereka percaya mengenai universal, kemudian kebenaran-kebenaran yang tidak bisa dinegosiasikan gitu ya Mas dan Mbak ya, yang dipelajari pada saat kanak-kanak dan juga diulangi lagi dari generasi ke generasi. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya, lebih kurang. Baik, masuk ke pembahasan terkait dengan manajemen lintas budaya. Adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktik manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Jadi ada manajemen, ada lintas budaya gitu ya. Jadi karena di era global seperti ini, komunikasi kan sangat cepat ya Mas dan Mbak ya, sangat mudah. Mau pakai misalnya Instagram, Facebook gitu ya, Twitter gitu, YouTube, monggo Mas dan Mbak bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di luar Indonesia dengan sangat mudah gitu ya. Tidak hanya dengan orang Indonesia yang ada di luar negeri, tapi juga orang non-Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya Mas dan Mbak ya. Bahkan bisa juga dengan orang non-Indonesia yang ada di Indonesia gitu Mas dan Mbak. Jadi dan karena memang negara memiliki budaya yang unik gitu ya. Jadi negara di Indonesia punya budaya seperti ini, ya ramah-tamah, contohnya ramah gitu ya Mas dan Mbak. Nah, Jepang memiliki budaya yang berbeda gitu ya, misalnya disiplin gitu. Nah, hal-hal seperti ini akan mempengaruhi praktik manajemen Mas dan Mbak. Jadi
apalagi kalau misalnya nanti Mas dan Mbak ya bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan multinational company misalnya gitu ya, dan Mas dan Mbak menempati posisi penting di situ, manajer gitu, atau apa namanya itu, general manager, atau mungkin di atasnya lagi gitu ya, amin. Nah, Mas dan Mbak perlu memahami terkait dengan budaya ini, terkait dengan lintas budaya ini, Mas dan Mbak. Jadi bagaimana bersikap, bagaimana berkomunikasi di negara yang notabene bukan home country, bukan Indonesia gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi pada saat Mas dan Mbak bekerja sebagai seorang manajer atau pemimpin puncak ataupun pemimpin yang penting gitu ya di sebuah perusahaan, dan harus berada di luar Indonesia misalnya gitu. Nah, pada saat itu Mas dan Mbak harus memiliki kepekaan terhadap sebuah budaya, khususnya budaya tempat di mana Mas dan Mbak tinggal. Misalnya kalau di Amerika Serikat, ya seperti apa budayanya gitu ya, Mas dan Mbak harus bisa fleksibel seperti itu, saran saya. Oke. Perlu dipahami agar masing-masing perusahaan di berbagai negara dapat memahami dan saling bertukar informasi tentang manajemen di perusahaan di negaranya tersebut. Ya ini ya, cross cultural, budayanya berbeda, supaya tujuan organisasi tetap tercapai gitu ya, apalagi kalau terkait dengan MNC, multinational company gitu ya. Maka budaya ini juga akan menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang gitu ya, untuk mengembangkan sayap dari MNC tersebut. Tentu dengan harapan bisa masuk ke pasar baru dan juga makin mendatangkan benefit dan juga keuntungan gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi untungnya perusahaan diharapkan bisa makin besar dengan jalan membuka pasar baru di luar negeri gitu ya, yang sebelumnya belum pernah dimasuki. Nah, saat itu dilakukan, maka perlu memahami terkait dengan adanya cross cultural ini, jadi lintas budaya. Nah, pemahaman terkait dengan budaya, kepekaan terhadap budaya penting untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Oke, pentingnya memanage lintas budaya. Anda tidak akan berhasil jika dalam bisnis global Anda tidak mengerti, mengapresiasi, dan tidak paham bagaimana cara memanage lintas budaya. Contohnya ya, Mas dan Mbak ya, di Jepang gitu ya, jabat tangan itu sesuatu yang jarang terjadi ya, Mas dan Mbak ya. Lebih banyak menunduk gitu ya, apa istilahnya itu, membungkukkan badan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan itu jarang kan ya, dan memang bukan kebiasaan di Indonesia gitu, tapi di Jepang seperti itu. Nah, itu juga salah satu contoh gitu ya Mas dan Mbak, pada saat nanti misalnya belajar S2 S3 di Jepang gitu, ataupun menjadi seorang manajer ataupun general manager ataupun yang lebih tinggi lagi di Jepang gitu ya, di perusahaan yang ada di Jepang, maka Mas dan Mbak harus memahami salah satu contohnya adalah seperti itu, bahwa jabat tangan di Jepang itu adalah sesuatu yang jarang dilakukan, dan yang lebih sering adalah membungkukkan badan gitu ya Mas dan Mbak. Karena di abad ke-21 dunia adalah pangsa pasar Anda, dan Anda akan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Mungkin sudah Mas dan Mbak sudah melakukannya ya, ada yang melakukannya ya. Misalnya melakukan ya bergabung di sebuah komunitas ya, misalnya komunitas manajemen, yang tidak hanya orang-orang lokal saja yang berkumpul di situ ya, tapi juga orang-orang regional, dan juga misalnya dengan sesama ASEAN gitu ya, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya, ataupun di aspek yang lebih luas lagi gitu ya, yang misalnya komunitas yang terdiri dari benua-benua yang ada di dunia gitu ya, ada yang dari benua Eropa, benua Amerika, dan lain sebagainya. Oke, ini global mindset, ada global sourcing, ada global mobility, ada global marketing, dan global wisdom and collaboration. Oke, ini ada kalimat, understanding culture is as important as using the correct currency if you want to succeed in business today. Ya, memahami budaya, ya lebih kurang terjemahannya seperti ini Mas dan Mbak. Memahami budaya
adalah sesuatu yang sepenting menggunakan mata uang yang benar jika Anda ingin sukses di bisnis hari ini, gitu ya. Ya, bisnis terkini. Ya, jadi memang pemahaman terkait dengan budaya ini penting ya, Mas dan Mbak. Salah satu contoh yang lainnya adalah misalnya pada saat Mas dan Mbak hidup di luar negeri, yang mana negaranya itu lebih barat gitu ya. Jadi budaya barat dan timur gitu ya, itu kan berbeda. Misalnya nanti Mas dan Mbak hidup di tinggal di Jerman gitu misalnya, ataupun di Amerika Serikat gitu. Nah, itu memang berbeda budayanya dengan Indonesia. Indonesia yang lebih berpandangan ke budaya-budaya timur, misalnya sopan santun gitu ya, tutur katanya dijaga gitu, itu akan memiliki perbedaan ya, memiliki perbedaan dengan budaya yang ada di barat yang straightforward gitu ya, langsung, dan juga mungkin sopannya mereka berbeda dengan sopannya kita gitu. Mereka memanggil orang yang lebih senior dengan memakai kata you, itu adalah sesuatu yang sopan, sesuatu yang biasa bagi mereka gitu. Tapi kalau misalnya ya, ngapunten, kalau misalnya Mas dan Mbak di Indonesia menggunakan kata you, di mana itu diterjemahkan sebagai kamu gitu ya, dan Mas dan Mbak menggunakannya misalnya ke orang tua Mas dan Mbak, ke dosen Mas dan Mbak, nanti kan dianggapnya sesuatu yang tidak sopan ya Mas dan Mbak. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus peka gitu ya. Kalau misalnya nanti Mas dan Mbak sudah lulus dan ada kesempatan untuk hidup di luar negeri, tinggal di luar negeri, berjuang di luar negeri. Jadi itu salah satu hal yang bisa saya share ke Mas dan Mbak. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.